Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melinda Putri. Saya dari kelas 2 Sistem Informasi B dengan NIM 23573101027. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada redirect, section, pengenalan resort, dan nanti pada akhirnya itu saya akan membuat from register. Nah, jadi, redirect ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan, seperti setelah login. Nah, setelah menyimpan data atau ketika terjadi kesalahan. Nah, ini ada contoh dari redirect. Nah, selanjutnya itu ada redirect disertai flash data. Nah, flash data dapat diikutsertakan saat melakukan redirect. Umumnya digunakan untuk menampilkan pesan, notifikasi, atau alert sesuai suatu aksi dilakukan. Flash data dapat disertakan dengan menambahkan with key value. Nah, ini juga ada contohnya. Selanjutnya itu ada session. Nah, session ini adalah tempat penyimpanan data sementara yang dapat digunakan antara request. Data dalam session ini disimpan selama penggunaan mengakses aplikasi, biasanya sampai browser itu ditutup atau sessionnya berakhir. Nah, secara default, session pada Laravel ini akan bertahan selama 120 menit. Durasi ini dapat diubah sesuai kebutuhan pada file konfigurasi. Nah, di sini tuh ada cara menyimpan data ke dalam session, terus ada contoh kode untuk cara mengambil data dari session, cara menghapus session, nah banyak sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada flash data di session. Selain melalui redirect dengan penggunaan with key value, flash data juga dapat di-set melalui session dengan cara berikut. Nah, dengan ini contohnya session flash ini. Data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya itu ada pengenalan resort. Folder public merupakan tempat penyimpanan file statik atau aset seperti gambar, CSS, JavaScript, dan font yang akan diakses oleh pengguna. Di sini itu ada beberapa folder umum yang ada di rektori public. Di sini tuh kita dapat membuka folder public, lalu kita membuat folder aset. Nah, di dalam folder aset ini kita akan membuat folder baru dengan nama CSS, font, image, dan JavaScript. Nah, menggunakan helper asset ini digunakan untuk menghasilkan URL menuju file statis yang disimpan di folder public. Contoh penggunaannya di dalam Blade. Nih, ini contohnya. Nah, di sini itu ada contoh dari menggunakan JavaScript. Diletakkan di sebelum body. Lalu ini ada menampilkan gambar. Di sini, lalu ini nama file gambarnya. Nah, di sini itu menggunakan font. Font biasanya di-download di Google Font, Browse Font, atau Google Fonts. Ekstrak hasil download dan pindahkan ke file .ttf yang dibutuhkan ke public asset font folder yang kita buat di folder aset yang ada di dalam folder public tadi. Nah, selanjutnya itu buat file CSS untuk menyimpan baris kode berikut. Nah, ini contoh aja ya. Nah, tips dalam organisasi file resort ini, pertama itu kita bisa gunakan folder yang terpisah, di mana pisahkan file CSS, JavaScript, gambar, dan font ke dalam folder yang berbeda untuk menjaga struktur proyek tetap rapi. Nah, yang kedua itu ada compress file statis untuk mempercepat pemuatan halaman. Compress file, gambar, dan gunakan versi minifikasi dari file CSS dan JavaScript jika tersedia. Berikut ini ada beberapa pilihan web yang dapat digunakan untuk kompres file statis. Nah, di sini ada Minifier, JavaScript Minifier, TinyPNG, lalu itu ada compressor.io. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan from Regis. Nah, di sini kita akan mencoba em, pembuatan from Regis yang dimana itu
sesuai dengan tema dari kami. Nah, tema dari kelompok kami sendiri itu merupakan barbershop. Nah, di sini itu pertama kita dapat buatlah from Regis yang memiliki inputan sebagai berikut: nama, alamat, tanggal lahir, username, password, dan confirm password. Nah, actionnya itu dari from Regis menuju out Regis dan digunakan name root. Pada function Regis di out controller terapkan validasi seperti ini. Nama tidak boleh ada angka, alamat maksimal 300 karakter, tanggal lahir harus berupa date, dan password harus ada huruf kapital dan angka. Nah, jika inputan password tidak sama dengan confirm password, kembali ke halaman Regis dengan membawa flash data error berserta alert error confirm password tidak sesuai. Jika validasi berhasil, maka redirect ke halaman awal login disertai membawa flash data sukses. Lalu tampilkan alert sukses pada registrasi berhasil. Silakan login. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, di sini itu saya akan menunjukkan hasil dari project kami dengan tema barbershop. Di sini kita cari out register. Nah, ini merupakan tampilan dari eh, from register barbershop kami. Yang di sini itu ada nama, alamat, tanggal lahir, username, password, confirm password. Sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kita masuk ke Viscode. Lalu sebelumnya itu saya sudah membuat ini, ini codingan dari Regis Barber Blade.php-nya. Lalu di sini ada nih function show regis from dengan return view regis barbar. Nah, ini tuh untuk mengarahkan ke view registrasi tadi itu. Nah, di sini ada public function regis dengan parameter request. Nah, di sini itu em, kita harus membuat sesuai dengan perintah yang ada. Dengan ada alamat, nama, alamat, tanggal lahir, username, password. Dan passwordnya itu harus minimal menyimpan satu huruf kapital dan menyimpan satu angka. Nah, di sini itu ada password konfirmasi. Dan password konfirmasi ini harus sama dengan password yang di sini. Nah, selanjutnya itu di sini simpan data pengguna ke session. Nah, di sini itu untuk menyimpan data yang udah diregiskan tadi. Nah, di sini itu eh, jika password dan konfirmasi password tidak sama itu di sini akan diproses. If request password confirmation. Nah, return redirect regis barbar with input. Dia harus dikembalikan input sebelumnya. Nah, di sini itu simulasikan keberhasilan tanpa menyimpan ke database, session, flash, sukses, lalu register berhasil. Nah, di sini tuh return redirect route itu tuh digunakan untuk ke halaman login dengan pesan sukses. Nah, udah. Di sini kita ada root yang ada di web. Nah, ini. Ini tuh root get yang mana untuk mengarahkan dari out ke register. Nah, ini fungsinya tadi. Lalu ini ada root post, yang mana root post ini untuk tombol submit. Ketika kita menekan tombol submit, itu akan mengarahkan ke halaman eh, berikutnya. Di sini dengan function register. Nah, oke. Kita coba jalanin. Di sini kita masukin nama kita, lalu masukin alamatnya, lalu kita masukin tanggal lahirnya. Di sini tanggal lahir, asal aja, asal. Lalu kita masukin username-nya. Username-nya itu kita buat dia Amelinda aja. Lalu passwordnya itu harus ada minimal satu eh,
huruf kapital dan satu angka. Coba, tetapi sebelum kita mencoba yang benar, kita coba dulu yang salah. Nih, dia akan muncul pesan. Nah, password file must be at least 8 karakter. Passwordnya harus mengandung minimal satu huruf kapital dan satu angka. Coba kita masukin yang benar. Ini asal aja. Username-nya tadi itu ini. Lalu kita masukkan satu huruf kapital dan angka. Minimal 8 karakter. Oke, kita daftar. Nah, setelah kita tekan register tadi, di sini kita akan ditampilkan ke halaman login. Nah, akan menampilkan register berhasil. Nah, di sini kita masukkan username tadi, Dea Ame Indah, lalu passwordnya yang kita masukin tadi dengan huruf kapital dan satu angka. Nih, kita submit. Nah, kita masuk ke halaman home. Nah, jika se semisalnya kita belum punya akun nih, kita bisa ke daftar sekarang ini. Nah, dari daftar sekarang ini, kita tuh akan kembali ke halaman register tadi. Oke, kita masukin dulu. Oke, kita daftar. Lalu kita masukin dengan username dan password yang udah kita buat di register tadi. Kita submit. Oh ya, sorry, passwordnya salah. Nih, kita masukin, kita submit. Nah, kita masuk ke halaman barbershop. Nah, sebelum itu, pada halaman login ini, di sini itu ada sebelumnya saya sudah membuat eh, query-nya, yang dimana ini eh, codingan dari login barber.blade.php. Nah, di sini, lalu di sini kita functionnya itu ada login Snow login from. Nah, Snow login from ini itu untuk mengarahkan ke em, view yang view login barber.blade.php tadi. Nih. Lalu di sini itu ada function login web dengan parameter request. Nah, di sini sesuai dengan username dan password tadi yang udah didaftarkan. Lalu di sini tuh akan dicek apakah username dan passwordnya itu cocok. Nah, jika tidak cocok seperti yang tadi itu, dia akan menampilkan notif kalau loginnya itu gagal, periksa username atau password. Nah, jika sukses, loginnya itu berhasil. Seperti itu. Nah, di sini itu ada root untuk mengarahkan ke halaman login. Nah, ini root get login dengan function now login from. Lalu di sini ada root post dengan login sub dan di sini dengan function login web. Nah, kita kembali ke halamannya tadi, kita submit. Nah, di sini itu halaman home dari project kami dengan tema barbershop ini. Nah, karena di sini kami masih sampai sini progresnya, jadi ini tuh belum bisa ditekan. Jadi di sini tuh masih pagar. Hmm, gitu, ini tampilannya. Nah, di sini tuh kan terdapat gambar. Nah, cara pemanggilan gambarnya itu kita dari nih, yang sebelumnya tadi kan udah saya jelaskan di folder public, kita harus buat folder asetnya dulu, lalu ada CSS, font, image, dan JavaScript. Nah, pada gambar yang tadi itu kita masukin nih gambarnya. Ini gambarnya yang tadi. Lalu kita panggil dia di home. Nah, di home, di home kita panggilkan dengan nih.
harus sesuai dengan nama barbershop logo.jpg. Nah, ini untuk pemanggilan namanya tadi. Nah, di sini itu ada root, yang mana rootnya itu digunakan untuk memanggil eh, ke halaman home. Nah, ini root get out home, lalu ada function show home. Nah, sekian video saya pada pertemuan kelima ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.